Teman-teman, di video kali ini aku bakal menanggapi beberapa pertanyaan ya, dan juga komentar yang kurang mengenakan menurut aku ya, terkait makanan ataupun minuman. Banyak sih sebenarnya komentar-komentar yang kurang baik ya, tapi aku jadikan motivasi buat aku ya. Nggak ada masalah, terserah orang berkomentar, beranggapan apa aja. Yang jelasnya aku share pure berdasarkan pengalaman ya. Aku bakal bahas buah-buahan ya, pisang yang aman buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan kembali menyapa kalian dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semua ya, terkait pejuang asam lambung GERD Anxiety. Dan buat kalian yang saat ini masih berjuang dan yang masih banyak sensasi, tetap semangat ya. Terus terapkan 3P. Banyak banget yang bertanya 3P itu apa sih Bun? Jadi aku udah sering menjelaskan di video-video aku sebelumnya. 3P itu adalah pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, dan juga disertai dengan olahraga ringan secara teratur. Insya Allah itu akan mempercepat pemulihan kita ya, atau akan membantu pemulihan kita lebih cepat. Jadi kalian boleh dicoba di rumah ya, terutama juga dari pola makannya, pola pikirnya, dan juga menu-menu makanannya diperhatikan ya. Nah teman-teman, langsung saja. Di sini aku nggak mau panjang lebar ya, karena banyak banget dari kalian Bun, jangan bertele-tele, langsung aja. Aku bakal share buah-buahan apa sih yang aman buat kita pejuang asam lambung ya. Kemarin itu aku buat cemilan terbuat dari pisang dan banyak banget yang komentar ya di sosial media aku. Makanya di sini aku bakal bahas ya. Sekali lagi aku menyampaikan ke kalian, aku share berdasarkan pengalaman ya, karena aku bukan dokter dan aku nggak ada basic kesehatan. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya-nanya terkait ilmu kesehatan, mau nanya-nanya tentang makanan yang gizinya atau yang boleh nggak boleh, silakan langsung ke dokter ya, ke dokter spesialis penyakit dalam untuk menanyakan terkait asam lambung GERD, dan juga ke ahli gizi ya, atau ke dokter gizi untuk terkait makanan-makanan. Tapi di sini aku share berdasarkan pengalaman, dan berdasarkan pengalaman berarti udah aku cobain sendiri dong ya. Nah, jadi aku bakal bahas terkait pisang. Pisang apa sih yang aman buat kita pejuang asam lambung berdasarkan pengalaman aku? Karena ada banyak macamnya pisang ya, ada pisang Ambon, kemudian ada pisang uli, pisang nangka, pisang barangan, pisang kepo, banyak banget jenisnya pisang, dan ternyata tidak semua pisang tersebut cocok buat kita yang menderita asam lambung GERD ataupun MAH. Jadi aku selalu menyampaikan ke kalian, aku share berdasarkan pengalaman. Nah, dan pengalaman aku pada saat itu ada beberapa buah-buahan pisang yang aman buat aku, dan kalian juga boleh cobain di rumah. Tapi kalau misalnya setelah kalian cobain ada sensasi atau misalnya nggak cocok, itu berarti nggak cocok di lambung kalian nih. Misalnya ada sensasi kerucuk, atau misalnya begah, atau sendawa, atau perih, ataupun melilit, dan sensasi-sensasi yang lain, berarti itu nggak cocok. Nah, pisang apa yang cocok sama aku pada saat itu? Yang pertama itu adalah pisang kepok ya. Pisang kepok ini kan nggak ada asamnya sih menurut aku, dan pada saat itu jujur aku itu parnoan ya, makan apa aja takut. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau misalnya takut terus menerus nggak boleh ini nggak boleh itu, aku juga nggak bakalan bisa makan apa-apa dong. Sementara kita kan yang sakit juga butuh asupan, butuh nutrisi, butuh gizi, pokoknya agar kita tetap beraktivitas ya, tetap bisa melawan sensasi-sensasi asam lambung yang menyerang kita. Jadi kita juga harus ada asupan-asupan yang masuk. Dari situ aku mulai mencoba makanan-makanan ya, dari itu buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, dan juga menu-menu yang lainnya. Nah, kemudian pisang ini aku coba pertama kali itu pada saat itu sebelum aku endoskopi juga sudah nyobain ya beberapa pisang. Yang pertama aku coba itu adalah pisang kepok, dan juga ada ya di Jakarta itu namanya pisang apa nggak tahu namanya, yang kecil-kecil. Aku tuh sering banget beli dulu ya, tapi ternyata aku nggak cocok ya. Kalau misalnya sudah aku makan pisang itu yang kecil-kecil ya, yang sering dijual, kalau nggak salah aku goceng ya, satu sisir itu, ternyata aku tuh sendawa, kadang begah sampai engap. Makanya ternyata aku nggak cocok sama pisang itu, aku hindari. Nah, kemudian selanjutnya aku coba lagi pisang kepok. Pisang kepok ini dari kecil aku suka banget, apalagi kalau misalnya dikukus, direbus ya, atau juga digoreng, aku tuh suka banget. Aku coba pisang kepok, ternyata aman ya. Menurut aku tuh nggak ada sensasi sama sekali. Dan cara aku tuh konsumsinya, kadang aku kukus ya, atau rebus, kadang aku panggang, aku kasih gula merah ya, kadang juga aku kolak. Jadi aku kreasikan sendiri. Jadi aku simpulkan di situ adalah pisang kepok itu aman sama aku. Kalau kalian mau nyobain di rumah juga boleh, tapi cobainnya juga sedikit dulu. Biasanya nih kalau kita cobain makanan
Setelah 2 jam kalau ada sensasi berarti nggak cocok. Tapi kalau misalnya sudah 2 jam bahkan lebih nggak ada sensasi berarti aman ya, atau cocok sama kita. Seperti itu ya. Nah kemudian selain itu juga aku cobain pisang Ambon. Pisang Ambon aku nggak cocok ya. Perut aku juga sama kembung, begas, sendawa-sendawa, sampai ngapa. Makanya aku hindari juga pisang Ambon. Yang kedua yang cocok sama aku itu adalah pisang barangan ya. Itu banyak banget dijual di pinggir-pinggir jalan ya. Itu katanya pisang berasal dari Medan. Aku juga nyobain, kebetulan dekat rumah aku itu ada yang jualan ya, 15.000 satu sisir. Aku nyobain tapi aku jarang ya beli pisang barangan, hanya sekali-sekali aja. Itu juga bagus untuk lambung bagi yang cocok ya. Jadi kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda ya. Makanya kalau kalian mau nyobain boleh-boleh aja. Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Kemudian beberapa waktu lalu aku konsultasi ke dokter. Ternyata kata dokter, pisang yang salah satunya direkomendasikan oleh pejuang asam lambung itu adalah pisang Sunpress ya. Sunpress ya. Dan pada saat itu aku juga beli. Ternyata memang aman, tapi aku tuh jarang ya beli Sunpress. Yang paling sering itu adalah pisang kepo. Karena aku suka pisang kepo ini bisa dibikin kue ya, bisa dimakan langsung kalau udah matang banget. Selain itu juga bisa dibikin kolak dan juga bisa dikukus atau direbus. Itu enak, apalagi yang udah matang banget itu rasanya manis banget ya, menurut aku nggak ada asam-asamnya. Jadi itu aman sih menurut aku ya. Jadi pisang itu adalah yang aman dan juga cocok sama aku sampai dengan saat ini. Kalau saat ini Bunda udah boleh makan pisang apa aja, alhamdulillah sih aku setelah membaik, setelah nggak ada sensasi-sensasi, setelah sembuh dari asam lambung, aku udah boleh makan pisang apa aja. Tapi tetap aja aku masih senang sama pisang kepo. Jadi kalau misalnya bikin kue apa-apa, kalau misalnya aku lagi pengen pisang, belinya pisang kepo yang udah matang. Apalagi kalau misalnya aku itu kan suka bikin pisang hijau khas Makassar, jadi aku tuh senangnya pakai pisang kepo aja. Jadi seperti itu ya jawaban aku. Kalau misalnya kalian udah nyobain pisang kepo, Bun aku nggak cocok nih pisang kepo, aku nggak cocok nih pisang barangan, aku nggak cocok pisang Sunpress, berarti perut kalian ya nggak cocok sama pisang. Bisa cobain pisang yang lain. Kalau misalnya nggak cocok juga berarti dihindari dulu. Berarti memang pisang nggak cocok untuk lambung kalian atau sensitif. Karena sekali lagi aku menjelaskan kalau kondisi lambung masing-masing orang itu berbeda. Meskipun sensasinya sama, Bun aku hampir sama loh sensasinya sama kayak Bunda, tapi kan belum tentu sama diagnosanya. Aku radang lambung, gastritis, kan belum tentu ya. Kecuali misalnya kalian udah periksa, udah endoskopi nih, hasilnya sama Bun, berarti mungkin pantangan aku dan makanan-makanan yang aku konsumsi itu bisa hampir sama ya. Tapi kan itu dia, tingkat keparahannya, kondisi kita juga berbeda. Kalau misalnya mungkin ada yang kategori menengah ke atas atau mungkin ada yang kategori ringan. Kalau aku kan kemarin kata dokter alhamdulillah sih masih ringan, jadi masih bisa diatasi dengan mudah. Makanya meskipun demikian alhamdulillah setelah endoskopi udah keluar hasilnya, aku jadi lega, aku jadi senang karena udah mengetahui kondisi aku, kemudian makanan-makanan yang aman dan yang kurang cocok sama aku. Jadi aku share pure berdasarkan pengalaman. Aku bukan dokter, aku bukan ahli gizi, aku tidak ada ilmu kesehatan, jadi aku hanya share pure berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya kalian mau komentar yang kurang baik, tetap aku terima. Terima kasih, ini adalah motivasi aku dan membuat aku makin semangat buat video untuk teman-teman yang senang dengan video aku. Seperti itu ya. Oke ya, semoga bermanfaat untuk share kali ini bagi kalian yang saat ini lagi berjuang, semoga lekas sembuh. Itu adalah pisang yang cocok sama aku, pisang kepo, pisang barangan, dan juga Sunpress, boleh dicoba ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Diva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!